Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan lagi kalam hakikat, yaitu kalam dari Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran hakiki. Kalam hakikat ini biasanya diberikan kepada para wali Allah. Karena di dalam kitab Risalah Qudsiyah milik Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, rajanya para wali Allah, Allah berkalam hakikat kepada beliau bahwa setiap tahapan antara alam nasud dan alam malakut adalah syariat, setiap tahapan antara alam malakut dan alam jabarut adalah tarekat, setiap tahapan antara alam jabarut dan alam lahut adalah hakikat. Jadi makom berhakikat itu adalah makom terakhir. Berada di alam lahut, alam ketuhanan, pemegang rahasia ilmu Rabbani, ilmu ketuhanan. Makanya ilmu hakikat itu hanya didapati para kekasih Allah, minimal para wali Allah. Kemudian di atasnya para nabi dan rasul Allah. Bukan kepada orang biasa dan orang-orang menengah. Salah satu kalam hakikat yang saya ingin bagikan dan jabarkan kepada Anda di dalam kitabnya wali Allah yang tinggi kedudukannya di sisi Allah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Allah berkalam hakikat kepada beliau. Ma'rifat yang bersikap diam dapat menghukum, dan ma'rifat yang berbicara dapat menyeru. Nah, perlu diketahui saudaraku, kalam hakikat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah bahasa kiasan. Tidak boleh diartikan secara harfiah, namun ada makna yang tersirat di balik kalam hakikat tersebut. Nah, ma'rifat itu artinya mengenal. Jadi maksudnya mengenal Allah. Jadi ma'rifat yang bersikap diam dapat menghukum, itu maknanya orang yang mengenal Allah. Ada yang ditakdirkan untuk diam, bukan untuk mensyiarkan ilmu Allah. Bukan ditakdirkan untuk berkhutbah. Tapi dapat menghukum. Maksudnya dapat menghukum itu adalah mengetahui bab halal dan haram. Mengetahui mana yang halal menurut syariat Islam dan juga mengetahui mana yang haram atau terlarang dari sudut pandang syariat Islam. Nah, itu ma'rifat yang bersikap diam. Dan ma'rifat yang berbicara dapat menyeru, itu maknanya orang yang mengenal Allah yang ditakdirkan untuk menyeru kepada perbuatan kebaikan dan memberikan peringatan. Maksudnya ditakdirkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Seperti halnya yang Allah firmankan di dalam surat Al-Imran ayat 104. Allah Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Di dalam surat Al-Imran ayat 110 Allah Ta'ala berfirman, "Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." Sedangkan ma'rifat yang bersikap diam disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim bahwa barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Nah, ma'rifat yang bersikap diam ini letaknya di sini. Ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Jadi, ingkarilah di hati itu maksudnya adalah tidak menyetujui, tidak mengiyakan perbuatan maksiat, perbuatan pelanggaran syariat di dalam hati. Jadi harus diingkari. Ada orang berbuat maksiat yang kita melihat hal itu di jalanan atau di mana atau di berita, kita harus mengingkarinya dengan hati kita bahwa itu tidak benar. Kita tidak menyetujuinya. Nah, itu minimal seperti itu. Nah, ini orang yang disebut ma'rifat yang bersikap diam. Tidak ditakdirkan untuk menyeru. Karena tidak semua orang itu dapat kedudukan orang yang bisa menyeru kepada amar ma'ruf kebajikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Melainkan ada yang bersikap diam. Seperti hanya di dunia ini ada masyarakat yang tidak bisa berdakwah,
tapi mengetahui hukum-hukum Allah, mereka tahu halal dan haram, dan juga ada yang ditakdirkan jadi ustadz, ya, penceramah. Nah, hal ini perlu diketahui terkait dengan firman Allah bahwa manusia itu ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Di dalam surat Al-An'am ayat 132 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, karena manusia itu ada tingkatannya, ada levelnya, ada kedudukannya masing-masing, maka nyambung dengan firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 135. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Jadi Allah berfirman, menganjurkan kepada Nabi Muhammad pada surat tersebut, agar Nabi Muhammad memberitahukan kita sebagai kaumnya, menganjurkan untuk berbuat sesuai dengan kedudukan, sesuai dengan kemampuan. Karena apa? Nabi Muhammad pun berbuat demikian, berbuat sesuai kedudukan. Dan di kalimat akhir pada surat tersebut, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Jadi orang-orang yang tidak berbuat sesuai kedudukan itu tidak akan beruntung, disebut orang zalim. Ada ancaman, ada akan diazab. Kalau misalkan terus-menerus berbuat tidak sesuai kedudukannya, misalkan orang tidak ahli ilmu agama, tidak ada takdir bagi dirinya sebagai pengkhotbah, sebagai penceramah, lalu dia memaksakan diri untuk mensyiarkan ilmu Allah, seperti halnya sekarang banyak YouTuber yang ngomong ilmu agama padahal tidak faham tentang agama. Nah, ini bukannya menolong umat, malah menyesatkan. Pemahamannya sudah salah dan akhirnya mengajarkan kesalahan. Nah, seperti itu contohnya sekarang banyak terjadi. Di YouTube sudah banyak, bahkan di grup-grup Facebook, di grup makrifat itu banyak sekali. Orang-orang mengajarkan makrifat padahal dia tidak makrifat, dia tidak mengenal ayat-ayat Allah, tidak mengenal makna hadis Nabi, lalu mengajarkan ilmu makrifat serampangan, tidak sesuai hujjah Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya apa? Akhirnya menyesatkan umat. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi harus paham, tahu di mana kedudukan kita. Jadi jangankan orang biasa, seorang wali pun itu ada yang ditakdirkan sebagai makrifat yang bersikap diam, tapi mengetahui hukum-hukum Allah. Contohnya Uwais Al-Qarni, ya, wali Allah yang terkenal di kalangan makhluk langit, ya. Jadi terkenal di langit, tapi beliau tidak ditakdirkan untuk syiar sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau memiliki kemuliaan sampai Nabi Muhammad saja menganjurkan kepada para sahabat untuk memintakan istighfar melalui Uwais Al-Qarni supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah kisah supaya kita dapat mengambil hikmahnya bahwa orang yang tidak ceramah itu juga bisa, ya, mendapat kedudukan yang tinggi, karena Nabi Muhammad bersabda, orang bisa mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah itu dengan akhlak yang baik. Jadi tidak selalu orang itu berusaha untuk menjadi penceramah. Kalau misalkan dia tidak ditakdirkan sebagai penceramah, maka tidak boleh dia melakukan itu. Karena apa? Tidak berbuat sesuai kedudukan itu disebut orang zalim, dan itu tidak akan beruntung. Begitu juga seorang wali akhir zaman, ada yang namanya wali Autad, yang mana ini saya tahu dari orangnya sendiri, bukan dari katanya, ya, bukan dari YouTube, bukan dari Facebook, dari orangnya sendiri mengalami mimpi. Beliau mendapat kedudukan seorang wali Autad, dan di mimpinya itu dikatakan ada suara laki-laki yang lembut tanpa wujud mengatakan, wali Autad, berlakulah kamu seperti sekarang ini. Nah, wali Autad yang saya kenal ini memang tidak syiar di dalam kehidupannya, ya, hanya sebagai ibu rumah tangga. Dan beliau mengetahui hukum-hukum Allah. Dan banyak juga beliau mendapatkan mimpi, diberitahukan beberapa wali abdal yang tersembunyi, yang mastur, ya, yang mana hal itu di tempat daerah yang lain. Jadi diberitahukan, ya, antara sesama wali itu diberitahukan yang mana itu wali Allah, mana yang bukan. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi jangan memaksakan untuk menjadi penceramah kalau takdirnya tidak seperti itu, ya.
Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.